Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan suci, bulan mulia, di mana Allah membuka pintu rahmat dan ampunan, dan kita bisa mendapatkan banyak sekali pahala di bulan ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingat di sekitar tahun 1980-an, ada satu grup religi yang namanya Bimbo. Ada banyak lagu-lagu ciptaan mereka yang sangat menyentuh kalbu. Salah satunya yang mungkin sampai sekarang masih terkenal adalah yang berjudul Ada Anak Bertanya Kepada Bapaknya. Saya renungkan lirik dari lagu tersebut. Ada anak bertanya kepada bapaknya, untuk apa berlapar-lapar puasa? Untuk apa sih kita berpuasa ini? Ada makanan di rumah, ada minuman di rumah. Kenapa kita harus lapar, harus menahan lapar sampai maghrib? Kemudian tadarus dan tarawih apa gunanya? Lalu si bapak menjawab, lapar mengajakmu rendah hati selalu. Tadarus adalah untuk memahami kitab suci. Dan tarawih tujuannya adalah mendekatkan diri kepada ilahi. Ini maknanya luar biasa, ibu-ibu. Lapar mengajak kita rendah hati. Tidak sombong. Menganggap sama semua. Semua hamba Allah sama. Masing-masing dari kita, apapun jabatan kita, apapun status kita, bagaimanapun ekonomi yang sedang diberikan Allah kepada kita saat ini, semuanya wajib berpuasa. Wajib menahan lapar dan haus sehingga puasa kita sah, dan juga menahan semua hal-hal yang mengurangi pahala kita seperti berkata kotor, mencaci, melihat hal-hal yang tidak baik, dan seterusnya. Sungguh luar biasa apa yang dinyanyikan oleh kelompok Bimbo ini. Rendah hati. Kita dilatih untuk rendah hati. Bahwa di sekeliling kita masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Kadang sehari makan, sehari tidak. Kadang sampai menunggu 2-3 hari baru mendapatkan makanan. Kita bisa merasakan bagaimana rasanya ketika seharian tidak makan. Itu adalah salah satu manfaat. Kenapa kita harus berlapar-lapar? Kenapa kita diberikan 1 bulan untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini? Sehingga diharapkan ada empati dan simpati dari diri kita untuk kepada saudara kita dimanapun berada yang sedang kekurangan. Kita juga harus ingat ada ceritanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika beliau didatangi oleh sahabat yang mengadu mengenai rasa lapar yang dirasakan. Ya Nabi, saya sudah 2 hari tidak makan. Setiap hari saya tidak makan, saya ganjal perut saya dengan 1 batu. Dan ini sudah ada 2 batu di perut saya ya Nabi. Nabi tersenyum. Lalu tangan sahabat itu diletakkan di perut beliau. Di perutku ada 3 batu. Masya Allah, itu Nabi kita. 3 hari tidak makan. Dan itu dialami oleh Nabi, diterima oleh Nabi dengan ikhlas. Tidak ada keluhan apapun. Artinya, setiap umat Nabi pasti bisa melaksanakan syariat puasa Ramadan ini dengan ikhlas dan lillahi ta'ala. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan balasan dan pujian dari siapapun kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadarus. Tadarus artinya apa, Bapak? Kata anaknya. Tadarus itu memahami kitab suci. Sudah umum, sudah sering kita dengarkan di dalam bulan Ramadan, ayo kita berlomba-lomba memperbanyak membaca Quran.
mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Berlomba-lomba menghatamkan berapa kali dalam satu bulan. Silahkan mempunyai target sendiri-sendiri. Tapi intinya adalah kita memahami bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu untuk pedoman kita. Dan untuk kita baca hari demi hari. Apalagi terlebih-lebih di bulan Ramadan. Kemudian tarawih. Tarawih itu apa tujuannya ya Bapak? Bapaknya menjawab, tarawih itu untuk mendekatkan kita kepada Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingat anakku, ibadah tarawih atau sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Maka jangan sampai ditinggalkan. Sholat witir itu bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Puasa juga bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Banyak sekali syariat-syariat mengenai puasa sunnah itu bisa kita lakukan. Tetapi sholat tarawih hanya kita lakukan di bulan Ramadan. Itu menambah kekuatan iman kita. Menunjukkan bukti bahwa kita berbakti mengabdi kepada Allah. Dengan mengikuti sunnah Nabi yaitu sholat tarawih. Lalu dalam lirik berikutnya. Lihatlah langit keampunan yang indah. Membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah. Bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Langit keampunan yang indah. Artinya ampunan dan rahmat Allah dibuka lebar-lebar. Malam di bulan Ramadan kita ramaikan dengan ibadah. Kita isi dengan ibadah. Munajat kepada Allah. Dengan berharap bahwa ampunan Allah itu akan terus kita terima. Bahkan sampai setelah bulan Ramadan. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah. Ketika hari-hari kita di bulan Ramadan kita isi dengan ibadah. Kita isi dengan mendekatkan kepada Allah. Maka nafsu-nafsu yang lain. Keinginan-keinginan kita yang lain itu akan terbelenggu dengan sendirinya. Bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Sedekah dalam bulan Ramadan. Ini sesuatu hal yang lumrah kita lakukan. Umumnya para muzaki atau orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat itu juga mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadan karena tahu bahwa sedekah termasuk ibadah yang pahalanya berlipat-lipat terutama di bulan Ramadan. Salah satunya memberikan takjil untuk orang-orang yang butuh, orang-orang yang di jalan dan sebagainya. Itulah salah satu bentuk sedekah kita yang kita harapkan nanti bunga ibadah. Ibadah kita berbunga terus karena kita mendapatkan tambahan keistimewaan dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dan kesehatan kepada kita untuk menikmati bulan Ramadan dan mengais berkah, mengais rahmat dari Allah sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita akan kembali dalam fitrah dan menambah kualitas keimanan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.